Malam hari ini saya bisa silatul arham dengan Akhil Aziz Kiai Zuhdi Asnawi dalam rangka Khatmil Quran, Khatmil Amtilati ya. Pesantren Darussalam Buduran. Mudah-mudahan silaturahim kita ini ala barakatillah, menjadikan hidup kita penuh barokah. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara Romawi, sudah punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, The New Testament, punya pendidikan terutama di bidang pembangunan arsitek. Sampai sekarang tinggalannya masih bisa kita lihat. Punya undang-undang, punya aturan. Tapi masih ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu pembesar negara dan pembesar agama paling senang mengadakan acara gladiator. Budak dan budak diadu, ditonton. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua gembira tepuk tangan, acara sukses. Kalau sudah ada yang mati salah satunya. Inilah jahiliyah Romawi. Ada seorang kaisar namanya Nero, pernah membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia jalan sambil menikmati pemandangan 600 budak terbakar. Ini ada di filmnya, ada ini teman-teman nonton film kiai-kiai enggak roh iki. Mboten apa-apa nonton film sejarah enggak apa-apa. Ini film sejarah. Pernah ada pemberontakan, ada budak mencoba memberontak, ya pasti kalah. Dipimpin oleh Spartacus, ya kalah semuanya. Itulah jahiliyah Romawi. Padahal punya agama Katolik. Di sebelah timur ada negara sudah maju namanya Persia. Banyak filsafat, banyak pemikir, banyak intelektual, banyak pujangga. Tapi kezaliman merajalela. Undang-undang Hammurabi namanya. Undang-undangnya Hammurabi. Hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang salah melanggar hukum, dihukum seberat-beratnya. Ditusuk pakai tombak, dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang. Tapi kalau yang melanggar itu orang istana atau dekat dengan istana, tidak ada ceritanya dihukum. Ini Persia, ini cerita Persia saya nih, bukan teman Indonesia bukan, di Persia sana. Dan dulu waktu jahiliyah. Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Arab sempurna jahiliyahnya. Tidak ngerti agama, tidak ngerti kitab suci, tidak punya nabi. Tidak punya undang-undang pendidikan, tidak ada. Hidup bersuku-suku. Satu suku dengan yang lain musuhan, gak pernah akur. Kalau sudah perang puluhan tahun. Pernah terjadi perang Tijar namanya, gara-gara ada tamu ontanya dicuri. Itu perang antara keluarga sukunya tamu dan sukunya yang ditamuin ini. 40 tahun. Rasulullah masih umur 14 tahun waktu itu. Ikut membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Mereka menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Kalau
orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu menyembah batu, tapi punya kitab suci, Mahabharata, Rigveda, Konfusius. Kalau orang Arab nyembah batu udah titik, gak ada dasar teologinya, gak ada kitab sucinya lah, nyembah batu. Berhala di sekitar Ka'bah waktu itu berjumlah 350. Antara lain namanya Al-Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yaghut, Nasr, Suwa, Wad. Itu di antara namanya berhala itu. Kalau punya anak perempuan, daripada nanti jadi beban, memberatkan keluarga, dikubur hidup-hidup sejak begitu lahir. Daripada kalau besar jadi beban. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya, begitu lahir kubur. Waktu masih jahiliyah. Rata-rata buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Rasulullah sendiri buta huruf. Gak pernah sekolah, gak pernah ngaji Rasulullah. Yatim piatu, penggembala kambing, gak pernah punya pengalaman keluar negeri, gak pernah. Buta huruf. Tiba-tiba yang namanya Muhammad ini tiba-tiba dakwah menyampaikan kebenaran. Kebenaran akidah, kebenaran syariah, kebenaran akhlak perilaku dengan menyampaikan Al-Quran yang dari sisi kontennya, isi Al-Quran sangat menakjubkan orang Arab. Dari sisi bahasanya, redaksinya sangat mencengangkan orang Arab. Semua orang Arab kagum dengan Al-Quran. Menceritakan Adam dan Hawa di sorga, kemudian melanggar aturan, larangan, memakan buah kuldi yang dilarang, diusir dari sorga. Itu dari mana Muhammad ya? Gak pernah sekolah, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa ngaji. Tiba-tiba bisa cerita Nabi Adam, Hawa di sorga. Cerita Nabi Nuh, banjir topan, semua tenggelam kecuali 80 orang yang bersama Nuh di perahu. Muhammad dari mana iso cerita gitu tuh? Kami tahu dia tuh apa sih? Yatim piatu, gembala kambing, gak pernah punya pengalaman apa-apa. An-Nabiyul Ummi buta huruf. Nabi Muhammad itu gak bisa baca, gak bisa tulis. Cerita Nabi Musa yang punya tongkat hebat, dipukulkan ke batu bisa keluar 12 air. 12 apa? Air mengalir. Dipukulkan ke melawan tukang sihir, mengeluarkan ular, jadi ular. Dan mengalahkan ular-ular tukang sihir itu. Dipukulkan ke Laut Merah, jadi jalan tol. Laut Merahnya itu. Kon itu Muhammad kok cerita ngono gitu. Cerita Nabi Isa, Ibnu Maryam. Nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Dari Siti Maryam Al-Batul. Yang tetap perawan. Walaupun punya anak Isa. Dan Nabi Isa bisa menyembuhkan segala penyakit. Orang lumpuh, orang buta. Sembuh oleh Nabi Isa. Yang heran Muhammad itu cerita gitu dari mana? Kalau Muhammad bisa baca, mungkin saja baca Bible, baca Taurat. Itu kan ya? Gak bisa baca. Nah, tapi menyikapi Al-Quran orang Arab ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak bukan tidak takjub dengan Quran, tapi isinya Quran itu mencaci maki berhala. Sedangkan saya bisnisnya jual berhala. Ya kalau saya ikut masuk Islam, bangkrut ekonomi saya. Misalkan
yang diajarkan Kiai Zudi ini bagus. Tapi kalau saya ikut pengajiannya Kiai Zudi melarang khomer, melarang mabuk-mabukan. Loh saya warungnya jualan khomer kok. Paham betul? Paham betul? Jadi bukan berarti mengatakan yang disampaikan Kiai Zudi salah, enggak, benar. Hanya sayangnya Kiai Zudi kalau ceramah melarang minum khomer. Loh saya warung saya jualnya khomer. Ya kalau saya ikut Kiai Zudi ya bangkrut ekonomi saya. Ada lagi yang Muhammad itu benar. Tapi kalau saya ikut Muhammad, gengsi ah. Saya ini darah biru. Tumenggung Raden Kanjeng Doro. Muhammad itu apa? Kalau saya ikut Kiai Zudi, aduh gengsi ah. Saya ini ningrat. Turun keraton. Musuh Kiai Zudi yang alah. Bocah wingi sore lah. Ada yang gitu. Ada lagi yang kalau mendengarkan Quran dari Muhammad ada ancaman neraka. Barang siapa dosa neraka. Aduh, daripada mendengarkan itu saya lebih enggak dengar lah. Lebih enggak dengar saya. Daripada mendengarkan ceramah barang siapa dosa, maksiat, mabok-mabokan, zina, membunuh orang, mencuri, neraka. Aduh, daripada mendengar itu lebih saya enggak ngaji lah. Ada yang itu ada, di Sragen ada yang itu. Ada ya? Enggak ada. Orang baik-baik semua Sragen. Ini jahiliyah orang Arab dulu. Kalau yang menerima juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah 2 minggu. Pulang dari pepergian, masuk kota Mekah, mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Kaget Umar. Adik saya masuk Islam apa-apaan nih? Saya tempelengin. Datang ke rumahnya. Mau dipukulin. Ternyata adiknya Fatimah sedang baca Quran. Sampai Umar di pintu dengar adiknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran adalah peringatan bagi siapa yang mau diperingatkan. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa namanya? Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, yang menguasai jagat raya dari aras sampai ke ujung alam semesta. Itu Umar mendengarkan adiknya baca Quran, Bu. Lemes. Terduduk di depan pintu, terduduk. Oh, bahasa Jawa apa? Melumpruk ya? Melumpruk. Terduduk. Yang tadi mau nempelengin adiknya malah gak mungkin. Lemes sudah. Ketok pintu, buka pintu. Dia baca tulisan surat Toha. Yang tadi baca adiknya. Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an. Di mana sekarang Muhammad? Di sana. Di jihad. Di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana. Betul, Rasulullah dengan para sahabatnya ada di dalam rumah itu. Sedang belajar Al-Quran. Umar ketok pintu. Para sahabat ketakutan karena Umar itu terkenal preman. Terkenal galak preman. Tapi Rasulullah dengan tenang membuka pintu itu. Umar masuk langsung memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk
membaca 2 syahadah. Setelah masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ashabi, wahai rekan-rekan semuanya, mulai besok sholat ngaji Quran di masjid, jangan di sini, jangan sembunyi di sini, di Masjidil Haram. Jangan takut ada saya. Jangan takut ada saya. Wahai orang Mekah, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Nah, jadi perjuangan Kiai Zuhdi, Pak Srianto mana? Ayo Pak Srianto, harus ada orang kayak gitu. Jangan takut perjuang NU, ada saya. Ada nggak? Ada belum? Kiai Zuhdi harus ada orang itu. Jangan takut Zuhdi, teruskan membesarkan pesantren Darussalam. Jangan takut, ada saya. Udah punya belum orang kayak itu? Harus ada, harus ada. Negara juga ada TNI kok. Tujuan TNI kan gitu. Negara, jangan minder, ada saya. Kan gitu, ada kami. Ada TNI yang siap pertahankan negara. Walhasil yang namanya berjuang harus ada yang siap tempur. Paham betul? Bukan berarti radikal, tidak. Radikal bukan. Tapi untuk membela kebenaran, dia siap berkorban demi kebenaran. Nah, itulah cerita sedikit tentang Islamnya Sayyidina Umar. Langkah pertama Rasulullah membangun masyarakat jahiliyah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Langkah pertama Rasulullah membangun masyarakat yang primitif, yang biadab, yang buta huruf itu dengan menyampaikan bacaan Al-Quran. Maka setiap pesantren utamakan ngaji Al-Quran face to face, wajhan biwajhin, mubasyarah, satu-satu ngaji Quran tuh. Gak mungkin guru baca terus ayo ikut, gak akan bagus, gak akan sempurna. Guru baca di kelas, anak ayo ikut, ayo nirukan anak-anak, gak mungkin bagus. Satu-satu, antri satu-satu. Itu ngaji Quran caranya seperti itu, supaya benar bacanya. Orang Arab tidak mengerti pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dipuji-puji oleh orang Arab hanya 3 macam orang. 1, syair, penyanyi. Wah, Muhammad ini nyanyi itu. Quran itu maksudnya gitu, Quran dianggapnya penyanyian. Puisi itu. Sajak itu. Karena Muhammad ingin terkenal biar dipuji-puji oleh masyarakat, maka dia selalu baca sajak, baca puisi. Quran menjawab, "Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah." Muhammad yang dibaca Muhammad bukan syair, bukan puisi, bukan sajak, dan Muhammad tidak pantas belajar bersyair. Jadi orang jahiliyah itu tidak menghormati siapa-siapa kecuali penyanyi, penyair. Jadi kalau orang Sragen masih sangat ngefans dengan Inul, dengan penyanyi berarti masih enggak jawab. Kalau orang Sragen sangat mencintai penyanyi, keterlaluan, berarti masih jahiliyah. Boleh senang nyanyi boleh, asal ojo kebangetan. Mosok ndelok dangdut kan ora salat isya, ora salat subuh. Enggak boleh. Senang sederhana, sedang-sedang saja boleh. Ada pernikahan, ada nyanyian karena senang gembira nikah, atau ada apalah sesuai acara yang
Harus digembirakan, nyanyi sederhana. Tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan berarti apa? Abu jahiliyah. Apa? Yang kedua, orang Arab menganggap Muhammad itu yang dibaca Muhammad mantra-mantra kedukunan itu. Quran jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Muhammad ingin terkenal itu. Yang dibaca itu mantra-mantra dukun itu. Quran jawab, bukan. Bukan mantra-mantra dukun. Orang Sragen kalau masih sangat percaya kalau dukun berarti betul. Betul nopo kalau soal sekali-kali minta doa nggak apa-apa tuh kalau sangat orang golek duit hanya mengandalkan jampi dari dukun salah itu. Gak sekolah nanti pinter dewe, gak cari uang nanti kan kaya sendiri. Soalnya itu aku duit jampi ini. Salah itu. Yang ketiga, orang Arab menuduh Muhammad yang dibaca Muhammad itu santet, sihir. Quran menjawab, wa ma yang mereka menuduh. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Dibaca Muhammad ini jelas sihir ini. Quran itu dianggapnya sihir. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa wa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kemauan kepentingan dirinya. Yang dibaca Muhammad adalah wahyu langsung dari Allah, bukan kemauan apa kepentingan dirinya bukan. Jadi kalau orang Sragen percaya karo dukun santet berarti percaya betul. Ini panjenengan nyun sewu. Ini panjenengan pernah mendatangi tukang santet agar membunuh tetangga atau siapalah. Ibadah panjenengan, sholatnya, maca Qur'ane, sedekahwe tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Sekali saja minta tolong pada orang agar nyantet si A misalkan, di panjenengan yang sewu ibadah 40 dino oleh terima karo Allah. Salate maca Qur'ane ta sedekahwe dari terima oleh Allah. Jadi berat sekali kalau kita nyantet orang, berat sekali. Quran waktu zaman Rasulullah tidak ditulis karena semua sahabat hafal. Ngapain butuh tulisan? Seperti saya hafal kulhu, falak, nas, al-fatihah. Yang gak usah ditulis lah, gak usah. Orang butuh tulisan. Panjenengan hafal kulhu, butuh tulisan betul? Gak butuh. Lah semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Maka Quran tidak ditulis. Nabi tidak memerintahkan agar Quran ditulis. Walaupun sebagian sahabat nulis, tapi enggak sempurna, 30 juz tidak. Ada yang menulis surat Yasin, ada yang menulis surat Baqarah, enggak ada yang sempurna. Setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai pendapat. Ini orang Islam tidak semua hafal Quran nih, enggak mungkin. Orang Sragen baca Quran, hafal Quran semua enggak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Tulis 30 juz. Dibagi-bagi ke kota-kota. Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Palestina, Kairo. Ya. Lama-lama
bacaan satu kota dengan yang lain bertentangan. Beda-beda bahkan bertentangan bacanya. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan mempunyai pendapat Quran harus ditulis ulang. Semua yang ada di kota-kota tarik ke Madinah. Ditarik ke Madinah.